STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio siar Aceh 96,1 FM dan juga radio Kans yang ada di kota Langsa dan radio As-Sunnah yang ada di kota Takengon. Pada pagi menjelang siang hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian rutin interaktif kita dari studio Taman Siswa di Banda Aceh, dan kita akan membahas tentang hari Asyura. Ada apa dengan hari Asyura tersebut? Baik. Telah datang hadis-hadis dari Nabi SAW tentang hari Asyura. Asyura itu artinya adalah hari yang ke-10. Ada Tasu'a adalah hari yang ke-9. Baik. Datang hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara al-yahuda tasumu yawm Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendatangi kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada hari Asyura. Tapi kita ketahui kota Madinah ya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke sana, ya penduduknya mayoritas adalah Yahudi. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza?" Hari apa ini? Qalu hadza yaumun salih. Inilah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim fasamahu Musa. Inilah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga Musa alaihissalam pada waktu itu beliau berpuasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fa'ana haqqu bi Musa minkum." Maka saya lebih berhak kepada Nabi Musa dibandingkan kalian. Kenapa? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Karena Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Ia telah mengkhabarkan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena antara ayat-ayat Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, tidaklah mereka saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Iya. Nah, ketika orang-orang Yahudi mereka kufur kepada Nabi Muhammad dan tidak menjadikan beliau sebagai nabi di akhir zaman, maka bersama dengan itu, selain mereka mengkufuri Nabi Muhammad, mereka juga mengkufuri Nabi Musa alaihissalam. Karena mereka menolak pengkhabaran yang datang dari Nabi Musa. Sehingga Rasulullah mengatakan, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Sehingga saya lebih berhak kepada Nabi Musa dibandingkan kalian. Fasamahu. Kemudian Nabi SAW berpuasa pada tanggal 10 Asyura wa umira bisiyamihi. Dan beliau juga memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Asyura tersebut. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Dan juga datang hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yaqul hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm Asyura wa umira bisiyami qalu ya Rasulullah innahu yawmun tu'azzimu al-yahud wan nasara. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا يوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيحه. طيب. Ketika Nabi SAW berpuasa pada tanggal 10 Asyura dan beliau memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa, kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, pada tanggal 10 Asyura
Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka menganggungkan hari tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ مُقْبِلُ, kalau seandainya tahun depan, ya insya Allah saya akan berpuasa pada tanggal 9. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10 supaya tidak sama persis dengan orang Yahudi. Nah di sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pertama, tidaklah semua perbuatan yang dilakukan oleh Yahudi dan orang Nasara itu menjadi batil. Taib. 6. Sebagaimana dalil, orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Dan Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya juga berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Akan tetapi, pembenaran yang kita sebutkan, perbuatan orang Yahudi dan orang-orang Nasara, bukan dari zat perbuatan mereka sendiri, tetapi sesuatu yang itu telah diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Dan apa saja yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, maka itu adalah ibadah. Dan tidak semua perkara yang datang dari orang Yahudi dan orang-orang Nasara diikrarkan oleh Rasulullah. Maka di sini kita mengatakan perbuatan Yahudi dan Nasrani benar apa saja yang diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Bisa difahami di sini? Nah, kalau misalnya kita mendapatkan orang Nasrani mereka berjenggot, kita mendapatkan orang Yahudi misalnya mereka berjenggot, ya, nah di sini kemudian tidak bisa dikatakan orang yang memiliki jenggot yang menyerupai Yahudi, orang yang memiliki jenggot itu merupai Nasrani. Tidak bisa. Kenapa? Karena ketika orang memelihara jenggot, bukan dia meniru Yahudi, bukan dia meniru Nasrani, tapi dia meniru ya perbuatan Nabi SAW dan perkataan Nabi SAW dalam masalah ini. Nah begitu juga masalah-masalah yang lainnya, misalnya wanita-wanita Yahudi mereka tidak pergi beribadah di tempat ibadah mereka. Kemudian ada dari kalangan muslimin yang mereka meyakini bahwasanya wanita lebih baik beribadah di rumahnya mereka, bukan mereka mengikuti jalannya Yahudi. Tetapi ini sesuatu nas yang telah datang dari Nabi SAW ketika Rasulullah mengkhabarkan, ya salat seseorang di Masjid Nabawi itu dilipat dengan 1000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain kecuali Masjid Haram, yaitu 100.000 kali lipat. Dan Nabi SAW mengatakan, adapun salatnya wanita di kamarnya itu lebih baik. Jadi bukan kita mengikuti Yahudi, tetapi ini sesuatu yang diikrarkan oleh Nabi SAW. Baik, bisa difahami ya. Dan yang kedua, Rasulullah SAW di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, walaupun beliau berpuasa pada tanggal 10, yang mana orang Yahudi mereka berpuasa pada tanggal 10, nah supaya tidak sama persis dengan apa yang mereka lakukan, ya maka Nabi SAW mengatakan tahun depan insya Allah saya akan berpuasa pada tanggal 9 supaya menyelisih mereka. Jadi Rasulullah bukan tidak berpuasa tanggal 10, ya sudah kalau mereka berpuasa tanggal 10, ya sudah saya tidak mau berpuasa tanggal 10. Tidak, Rasulullah tetap berpuasa tanggal 10, tetapi beliau gandengkan dengan tanggal 9. Nah, apakah boleh lakukan tanggal 11? Tidak ada masalah. Yang penting dia puasanya nggak sama persis dengan orang Yahudi. Taib. Nah di sini juga ada faedah selanjutnya. Perkara yang itu adalah hal yang disyariatkan dalam agama Yahudi, dalam agama mereka. Taib, hal yang disyariatkan, ya tidak ada dalamnya bentuk kekufuran, tidak dalam bentuknya kesyirikan, tidak ada dalam bentuknya maksiat. Mereka beribadah. Dia berpuasa hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun. Dan Nabi SAW mengambil syariat mereka tersebut menjadi syariat kita juga, walaupun hukumnya tidak wajib tapi hukumnya sunnah, ya walaupun di awal perkara itu diwajibkan kemudian dimansukh menjadi hukumnya sunnah, ya tetapi supaya saya ulangi kembali agar tidak sama persis beliau berpuasa pada tanggal 9 atau tanggal 11 boleh orang lakukan. Maka apalagi sesuatu perkara yang itu hal yang diharamkan dalam agama mereka, hal yang diingkari dalam agama mereka. Nah, di dalam agama Nasrani, agama Yahudi yang diturunkan kepada Nabi Isa dan kepada Nabi Musa, apakah mereka melegalkan kesyirikan? Mereka tidak melegalkan kesyirikan. Seluruh Nabi dan Rasul mereka mengajak kepada tauhid.
Tetapi ketika mereka menjadikan itu bagian agama yang di dalamnya ada unsur kesyirikan dan unsur kekufuran, maka mereka telah menyelisih agama Nabi mereka. Maka lebih utama untuk kita tidak menyerupai mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, dari kalangan Yahud dan orang-orang Nasara, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama mereka. Ya, untuk kita harus lebih tidak mencocoki apa yang mereka lakukan. Paham maksud saya? Baik. Nah kemudian di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Quraisyan kanat tasumu Asyura fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy ternyata mereka juga berpuasa pada hari Asyura di hari jahiliyah. Thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyami hatta furida Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu boleh memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Awalnya saya sebutkan adalah wajib. Tapi kemudian sampai dihapus hukum wajib menjadi sunnah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, man syafal yasum wa man syafal yuftir. Barang siapa yang seseorang yang berpuasa, silakan dia berpuasa pada tanggal 10 Asyura, dan kalau seandainya dia ingin berbuka, silakan dia berbuka. Tapi untuk dia memilih, dan ini hukumnya yang tadinya hukumnya wajib, perintah, kemudian berubah hukumnya menjadi sunnah. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Nah, apa balasan? Ya, orang yang melakukan puasa pada tanggal 10 Asyura, datang hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffir sanah allati qablahu. Seseorang berpuasa pada hari Asyura, yaum Asyura, aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya 1 tahun sebelumnya. Ya. Nah, sekarang dari apa yang saya sebutkan menunjukkan kepada kita, berpuasa pada hari Arafah itu lebih mulia daripada berpuasa pada hari Asyura. Walaupun kedua-duanya adalah mulia. Dari sisi mana kita mengambil pendalilan? Kalau seseorang berpuasa pada hari Arafah, dia diampuni dosanya oleh Allah 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Adapun berpuasa pada hari Asyura, maka ya, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala tidak 1 tahun tapi 1 tahun sebelumnya. Walaupun ya dia lebih mulia atau puasa Arafah lebih mulia, bukan berarti kita meninggalkan. Karena ini merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang tidak butuh di antara kita pengampunan dosa? Kita terlalu banyak berbuat dosa, kita terlalu banyak berbuat maksiat, dosa lisan, dosa mata, dosa tangan, dan dosa-dosa yang lainnya. Ya, sehingga tidak ada sesuatu yang paling kita butuhkan dalam hidup kita lebih daripada pengampunan dosa. Iya. Karena memang kita pelaku dosa, kita setiap hari berbuat maksiat. Maka ini kesempatan besar bagi setiap manusia, muslim dan muslimah, untuk menghapuskan dosanya dengan berpuasa sesaat pada hari 10 Asyura. Sehingga teman-teman semuanya, bapak dan ibu-ibu, ya, jangan lupa saling ingatkan keluarganya, ingat tetangganya, ingat masyarakatnya. Besok akan jatuh, misalnya besok tanggal 10 Asyura. Nah, kalau seandainya besok tanggal 10 Asyura, ini misal ya, saya katakan kita masih jauh tanggal 10 Asyura, maka kita ikut berpuasa pada tanggal 9 agar tidak sama dengan mereka. Baik. Nah, di sini disebutkan, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa yat'amu yawma Asyura. Faqala ya Aba Abdurrahman, innal yawm yawmu Asyura. Faqala qad kana yusam qabla an yanzil Ramadan, falamma nuzila Ramadan turika, fa in kanat muftiran fat'am. Baik, pada waktu itu Ash'ath ibnu Qais, beliau masuk ke rumahnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau sedang memberikan makanan kepada orang pada hari Asyura. Kemudian beliau berkata, wahai Abu Abdurrahman, ini hari adalah hari Asyura. Maksudnya hari ini hari puasa. Kenapa justru engkau memberikan makanan? Kalau qad kana yusam qabla, ya, dan dulunya ini puasa wajib sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan puasa bulan Ramadan.
Maka ketika diturunkan kewajiban puasa bulan Ramadan, turika, ditinggalkan kewajiban puasa Asyura. Fa in kanat muftira, dan kalau seandainya dia ingin berbuka, in kunta muftira, kalau seandainya engkau ingin berbuka, maka berilah makanan. Taib. Dan dalam riwayat Sahih Muslim, kana yauman yasumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yanzila Ramadan, falamma nazala Ramadan, turika. Dan dulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa pada tanggal 10 Asyura, dan itu terjadi sebelum diturunkannya bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditinggalkan puasa tersebut. Maksudnya ditinggalkan, tidak lagi hukumnya jadi wajib. Itu maksudnya bukan berarti ditinggalkan tidak berpuasa. Karena hukum berpuasa pada tanggal 10 Asyura itu hukumnya berlaku sampai yaumul qiyamah dan tidak ada sesuatu yang memansuhkannya. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Nah, sebagaimana penguatnya datang hadis dari Qais bin Sa'ad dari Ubadah radhiyallahu taala anhu, qala amarna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nasuma yauma Asyura qabla an yanzila Ramadan, falamma nazala Ramadan lam ya'murna wa lam yanhana. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Dan itu diperintahnya datang sebelum kewajiban Ramadan. Nah, ketika telah diturunkan kewajiban Ramadan, maka Nabi SAW tidak memerintahkan kami untuk berpuasa dan juga tidak melarang kami untuk berpuasa. Ya, jadi menunjukkan sunnah mustahab wa nahnu naf'aluhu. Dan sahabat pada waktu itu mengatakan kami melakukannya. Walaupun tidak diperintahkan oleh Nabi, tapi kami tetap melakukannya karena Rasulullah tidak melarangnya. Karena itu sifatnya ibadah kan, dan itu hal yang memang sudah ada hukum asalnya. Baik. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, apa hukum puasa pada tanggal 10 Asyura dan apa hikmahnya? Disebutkan di dalam fikih Islami dan dalil-dalilnya, hukum berpuasa pada tanggal 10 Asyura adalah hukumnya mustahab. Dan dalamnya ada pahala yang sangat besar sebagaimana datang riwayat hadis-hadis yang sangat banyak. Perintah Nabi SAW untuk berpuasa pada tanggal 10 Asyura, dan itu bisa mengampunkan dosa selama 1 tahun. Wa innama lam yajib saumuhu li khabari sahihain, dan adapun hal yang menunjukkan tidak wajibnya berpuasa pada tanggal 10 Asyura adalah hadis yang telah kita baca tadi, inna hadzal yawm Asyura. Hari ini hari Asyura, wa lam yuktab alaikum siyamuhu, tidak diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada hari itu, faman syafal yusum wa man syafal yuftir. Siapa di antara kalian ingin berpuasa maka puasalah, dan siapa di antara kalian ingin berbuka maka berbukalah. Wa nuqila an katsirin minal ulama anna shaum yaum Asyura yaum laisa biwajibin. Dan telah dinukilkan kebanyakan dari ulama bahwasanya berpuasa pada hari Asyura itu bukanlah sebuah kewajiban. Wakhtalafu, tetapi mereka berselisih apakah awal disyariatkannya berpuasa di hari Asyura itu wajib ataukah sunnah. Nah, sebagian para ulama mereka mengatakan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah adalah wajib. Di antara yang mengatakan wajib di awalnya adalah Abu Hanifah, dan juga teriwayatkan dari Imam Ahmad. Adapun jumhur ulama mengatakan itu hukumnya juga sunnah. Taib. Dan telah sabit dari sebagian sahabat ridwanullah alaihim ajma'in annahum lam yusumu Asyura ba'da fardir Ramadan ala wajil wujub. Telah teriwayatkan dari sebagian sahabat Rasulullah SAW di mana mereka tidak berpuasa pada hari Asyura setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bulan Ramadan. Taib. Adapun sebelum terjadinya atau kewajiban puasa bulan Ramadan, mereka berpuasa pada hari itu. Ini di antara penguat yang menunjukkan bahwasannya perkara itulah perkara yang wajib buat mereka. Namun seperti kita ketahui, ada khilaf-khilaf yang itu bentuknya adalah thamarah. Ada thamarahnya, ada khilaf-khilaf yang terkadang cuma sekedar pembahasan saja. Nah, sesuatu yang sudah terjadi mau dia wajib, mau dia sunnah, kan nggak ada sisi tatbiqiyahnya yang harus kita ketahui. Dalam arti kata, tidak ada sisi amalannya kita. Kita sekarang, hukumnya buat kita sekarang apa? Sunnah berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, adapun hikmahnya
Hikmahnya sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan tadi, apa yang disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan beliau melihat orang-orang Yahudi boleh berpuasa Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma hadza? Apa ini?" Kemudian mereka mengatakan, adalah hari yang baik, hari di mana Allah telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuhnya mereka Fir'aun. Sehingga Musa alaihissalam pada waktu itu berpuasa dan Nabi mengatakan, saya lebih berhak kepada Musa dibandingkan kalian. Sehingga beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya berpuasa. Ya waradal mukhalafah lahum fi siyami yawmi qablahu wa yawmi ba'dahu. Dan telah datang warid menyelisih mereka dengan kita berpuasa satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Jadi datang riwayat bisa kita berpuasa tanggal 9, 10 dan 11. Kita bisa berpuasa 9, 10. Kita bisa puasa 10, 11. Bisa semuanya. Lam yasummal asyurata su'an. Sanna inda syafi'ah yasumma'u hadi asyar. Bal nasa syafi' fil wal imla ala istihbab sumu thalatha. Jadi ternukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, ia disunahkan untuk berpuasa 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Tapi kalau seandainya seseorang melakukan hanya tanggal 10 saja tidak ada masalah. Atau dia melakukan pada tanggal 9 dan 10 tidak ada masalah. Atau 10 dengan 11 juga tidak masalah. Dan kalau dia melakukan tanggal 9, 10, 11 juga tidak bermasalah. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, pada hari Asyura juga tanggal 10 Muharram, ketika muslimin mereka berpuasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada sekelompok manusia mereka juga beribadah pada tanggal 10. Ya, menurut keyakinan mereka. Tapi sebenarnya mereka sedang tidak beribadah. Tapi mereka sedang melakukan hal-hal yang menyelisihi dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ya bukan dari golongan kami man syaqqal jub wa darabal khudud. Bukan dari golongan kami orang-orang yang mereka memukul wajahnya dan mengoyak-ngoyak bajunya. Ya sebagai bentuk niyahah kepada orang yang meninggal. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Pada tanggal 10 Asyura, hari wafatnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ya mereka membaca syair-syair pada hari kematian Husain radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana syair tersebut berisikan bahwasanya Husain ya itu dibunuh, ya kemudian dipenggal kepalanya, yang kemudian disepak kepalanya seperti bola. Ini sesuatu yang sebagiannya adalah benar dan sebagiannya adalah salah. Ya, tetapi hal yang benar dari kisah terbunuhnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu, mereka menginginkan dengannya kebatilan. Ya, mereka ingin menampakkan ya dengan kebohongan dan kedustaan mereka tersebut bahwasannya Ahlus Sunnah, ya mereka orang-orang yang berserikat bersatu terbunuhnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Faham? Jadi itu yang mereka inginkan pada perayaan tanggal 10 Asyura. Ingin menanamkan di hati pengikut mereka bahwasannya kita Ahlus Sunnah muslimin, ya mereka memuliakan Abu Bakar, memuliakan Umar, memuliakan Utsman, dan memuliakan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka terlibat dalam terbunuhnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu ardahu. Wa ila sebenarnya, ya kita sebagai Ahlus Sunnah, ya mengutuk orang-orang yang membunuh Husain. Tidak ada di antara Ahlus Sunnah yang mereka senang bahagia ketika Husain radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh oleh orang yang zalim. Nah kalau seandainya ada orang yang dia mengaku dirinya Ahlus Sunnah dan kemudian dia bahagia dengan terbunuhnya Husain, maka ini adalah Ahlus Sunnah abal-abalan. Atau bisa saja dia penyusup yang memang sengaja ingin menjelekkan citra Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangankan terbunuh Ahlul Baitnya Rasulullah, cucu kesayangan Nabi, putrinya, putranya, ya pemimpin wanita dalam surga Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, terbunuh seorang kafir yang dia ya adalah kafir mu'ahad atau kafir zimmi, maka kita mengutuk perbuatan tersebut. Karena dilarang oleh Nabi SAW
membunuh orang kafir yang dia di bawah pemerintahan muslimin, atau orang yang diikat perjanjiannya dengan pemerintahan muslimin. Bagaimana lagi seorang muslim? Bagaimana lagi ahlul baitnya Nabi SAW? Nah, bagaimana lagi ya putranya dari putri yang paling dicintai oleh Nabi SAW? Tentunya tidak masuk akal sama sekali. Jelas ya? Namun, seperti yang kita sebutkan tadi, di tengah-tengah muslimin, mereka berpuasa pada tanggal 10 Asyura, justru mereka memukul diri-diri mereka. Ya, mencabik diri-diri mereka dengan pedang dan lain sebagainya. Dan tentunya orang awam akan memandang orang-orang Syiah ini, mereka sangat mencintai Husain. Mereka sangat mencintai ahlul baitnya Rasulullah. Iya, mereka siap untuk melukai badan mereka supaya merasakan sakit bagaimana merasa sakitnya Husain radhiyallahu taala anhu. Maka sesuatu itu para hadirin tidak ditimbang dengan logika, tidak ditimbang dengan akal. Iya, dan ahlul bait juga tidak memerintahkan demikian. Orang-orang yang mencintai Husain radhiyallahu taala anhu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari kalangan ahlul bait, apakah pernah di tanggal 10 Asyura sahabat-sahabat yang hidup di zaman Husain radhiyallahu taala anhu dan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Zainal Abidin atau dari kalangan ulama-ulama ahlul bait yang lainnya yang mereka muasirah, yang mereka hidup di zamannya Husain, apakah ada pada tanggal 10 Asyura mereka memukul badan-badan mereka, mencabik-cabik kulit mereka, yang melukai wajah-wajah mereka untuk ikut berduka dan sedih terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu? Wa Syiah, ya, kecintaan mereka kepada Husain, kecintaan mereka kepada ahlul bait tidaklah melebihi daripada cinta Anda kepada Husain radhiyallahu taala anhu. Tapi ya, tidaklah mereka mencontohkan perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan, dan perbuatan yang kalian lakukan dikarenakan kebodohan dan kejahilan kalian, dan yang kedua perbuatan kalian untuk menipu umat manusia, orang-orang yang lemah dari kalangan muslimin, seakan-akan kalian adalah orang yang paling mencintai ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita ingin tanyakan kepada Syiah, wahai Syiah, kenapa hanya pada tanggal 10 Asyura saja kalian memukul diri-diri kalian? Kenapa nggak kalian menusuk perut-perut kalian, menusuk badan-badan kalian juga pada hari meninggalnya Ali radhiyallahu taala anhu? Bukankah Ali itu lebih mulia daripada Husain di mata kalian dan juga di mata Al-Sunnah? Iya, dan bukan juga Ali syahid terbunuh? Ya, sebagaimana Husain radhiyallahu taala anhu syahid. Nah, kenapa hanya pada peringatan Ali Husain saja kalian melukai diri-diri kalian? Kenapa pada ketika Ali radhiyallahu taala anhu ya dizalimi atau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, kalian tidak memperingati ya hari wafatnya Ali tersebut? Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, agama yang dibangun oleh Syiah adalah agama yang tidak mundhabit, agama yang tidak ada pada satu kaidah yang benar, tapi amalan mereka saling bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menyelamatkan muslimin dari pemikiran-pemikiran Syiah, dari amalan-amalan Syiah yang tentunya itulah amalan-amalan yang tidak berperi kemanusiaan. Yang terkadang mereka melukai bayi atau anak-anak mereka sebagai bentuk wujud ya kecintaan mereka kepada Husain radhiyallahu taala anhu ardahu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, dan dari sisa waktu ya kita menjawab beberapa soal tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas faedahnya yang telah disampaikan. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, kenapa banyak kaum muslimin yang mengagungkan Ali di Muharram? Apakah mereka masuk atau terdoktrin dalam ajaran Syiah? Bagaimana kita mengetahui ajaran Syiah Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di sini ya tentunya kita perlu belajar membaca buku-buku para ulama yang menjelaskan dan menerangkan tentang kelompok Syiah ini. Ya, tidak bisa kemudian ada orang yang memuliakan Ali,
memuliakan Husain, langsung kita katakan Syiah. Orang yang memuliakan Fatimah, ya mereka adalah orang-orang yang mulia, harus dimuliakan. Ahlussunnah memuliakan Ali. Ahlussunnah memuliakan Husain. Ahlussunnah memuliakan Fatimah radhiyallahu taala anhum. Ya, dan memuliakan ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa seseorang misalnya dia membela Ali, mengatakan Ali begini, Ali adalah orang yang mulia, oh ente Syiah ya memuliakan Ali. Ini tidak, kecuali kalau dia mengatakan seharusnya Ali adalah orang yang berhak menjadi khalifah. Abu Bakar yang merebut kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ada tanda kalau dia itu Syiah atau terkena pemikiran Syiah. Baik. Atau misalnya ada orang mengatakan Husain dizalimi oleh Yazid bin Muawiyah. Ya, walaupun memang Yazid bin Muawiyah tidak terlibat langsung dalam pembunuhan Husain, tapi tentara-tentara Yazid bin Muawiyah lah yang membunuh Husain radhiyallahu taala anhu di bawah pemimpinnya Yazid bin Ubaidillah. Nah, kalimat ini tidaklah kemudian disinyalir bahwa orang mengatakan demikian adalah orang Syiah. Tapi kalau seandainya dia katakan bahwasannya ya Sunni adalah orang-orang yang mereka terlibat dalam pembunuhan Husain radhiyallahu taala anhu, yang mereka inginkan Sunni adalah semua Sunni, ya Muawiyah di situ kan anaknya yang membunuh atau Ahlussunnah semuanya, maka ini kemungkinan rajul laki-laki ini disinyalir dengan kelompok Syiah atau orang-orang yang tersyubhati dengan pemikiran Syiah. Seperti yang kita sebutkan tadi, Ahlussunnah berlepas diri dari pembunuh Husain radhiyallahu taala anhu, dan kita tidak akan rela dan ridho ya ada seorang kafir yang dibunuh, ya orang kafir dhimmi, apalagi itu adalah ya cucu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, peraturan pemerintah tentang PPKM karena banyaknya penyebaran COVID di suatu daerah mereka melakukan sholat Jumat 2 kali shift sholat. Bagaimana dengan sholat Jumatnya Ustaz? Tapi wallahu a'lam bishawab, dari fatwa ulama yang saya ketahui tidak ada masalah di sana dibuat shift Jumat 2 kali, ya selama syarat dan rukun Jumat itu istilahnya terpenuhi. Nah, demikian yang disebutkan oleh ya ulama dalam fatwa-fatwa mereka tentang permasalahan ini. Dan wallahu a'lam apakah dalam masalah ini sudah difatwakan oleh MUI ataukah tidak, cuman dari fatwa yang saya baca tidak ada masalah, karena untuk menjaga darah manusia sebagaimana kaidah nyawa manusia sebagaimana kaidah yang disebut oleh para ulama, kalau seandainya dia tidak bisa mendapatkan secara keseluruhannya, maka jangan ditinggalkan bagian besarnya. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana hukumnya jika kondisi tertidur di waktu Isya dan sholat Isya tertinggal karena bangunnya di waktu subuh? Bagaimana cara mengganti sholat Isya tersebut Ustaz? Nah, ini hukumnya sama seperti orang yang lupa. Ya, karena lupa adalah sesuatu yang tidak disadari. Sebagaimana orang yang tertidur juga sesuatu yang dia tidak menyadarinya, maka dia sholat kapan dia ingat. Jadi ketika dia bangun, dia tertidur, kemudian dia bangun tiba-tiba sudah adzan Isya, sudah adzan subuh. Ya, kalau seandainya memang ya masih ada kesempatan untuk dia sholat, maka dia sholat Isya dulu. Tapi kalau seandainya dia sudah terlambat bangun tidur, kemudian langsung ke masjid, dalam keadaan di masjid sedang sholat subuh, maka dia ikut berjamaah sholat subuh, dia niat sholat Isya, karena waktu sholat itu telah ditentukan, waktu-waktunya, yang mana sholat Isya lebih didahulukan daripada sholat subuh, maka dia ikut bermakmum bersama imam yang sholat subuh. Imamnya sholat subuh, dia niat dengan sholat Isya. Ketika imamnya salam pada rakaat yang kedua, dia berdiri menambah 2 rakaat lagi. Kemudian setelah salam dia sholat subuh. Tapi kalau seandainya dia bangun misalnya jam 4:30 dia bangun, ini kan masih waktunya masih atau dia bangun pas adzan lah, yang mana adzan di sebuah masjid mungkin 15 menit, masih sempat dia sholat Isya, maka dia sholat Isya dulu. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, terkadang saya merasa terlalu lelah hidup dan terkadang terbesit dalam hati berharap kematian. Mohon nasihatnya Ustaz, dan apa yang sebaiknya saya lakukan Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, seseorang
tidak berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mereka putus asa dari rahmatnya Allah adalah orang-orang yang tercela. Ketika kondisi hati ya dia direndung banyak masalah, masalah dengan pasangan hidupnya, masalah dengan anaknya, masalah dengan pekerjaannya, ya masalah dengan hal-hal yang lainnya. Nah, ini adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Dan yang menetapkan ini bukan musuh kita. Yang menetapkan ini bukan yang menginginkan kejelekan kepada kita. Tapi yang menetapkan ini semua adalah Arhamur Rahimin. Zat yang merahmati hamba-hambanya. Nah disinilah kita harus belajar menjadi seorang muslim. Belajar menjadi seorang yang beriman. Beriman kepada Allah. Bukan hanya beriman kepada zat adanya Allah. Bukan juga beriman dengan hukum-hukum apa yang Allah tetapkan dari kewajiban. Dari perkara yang terlarang. Tapi juga iman kepada Allah adalah tunduk dan patuh. Dan menerima dengan kelapangan hati. Ya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita dari ujian-ujian tersebut. Ya ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Ya dan apakah ketika kita mati akan menyelesaikan masalah? Ya kalau kita mati hilang begitu saja. Masalahnya ketika kita mati banyak masalah yang akan kita hadapi dalam kubur kita. Banyak masalah yang akan kita hadapi setelah kita dibangkitkan dalam kubur. Jadi bukan berarti mati udah selesai, gak ada lagi masalah dalam hidup. Justru matinya kita adalah awal masalah hidup itu akan semakin panjang. Kalau dulunya dia baik, akan menjadi kebaikan dalam kuburnya. Tapi kalau di dunia dia jelek, maka kesengsaraan dia akan semakin lebih dan menyakitkan. Bisa difahami ya? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya dia khawatir dengan saya hidup seperti ini, saya akan terjatuh dosa, saya terjatuh maksiat, rusak agama saya khawatir karena saya sulit sekali untuk meninggalkan itu semuanya. Maka seseorang tidak masalah untuk dia mengharap kematian. Kalau seandainya dia khawatir hidupnya di dunia ini merusak agamanya. Sebagaimana ternukilkan dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau seandainya dengan beban-beban hidup, di masa pandemi, cari uang sulit dan lain sebagainya, ya maka seseorang jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap optimis dalam hidupnya. Baik Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz, dan ini kebalikan dari pertanyaan sebelumnya Ustadz. Afwan Ustadz mau bertanya, Ustadz alhamdulillah ana menjalani kehidupan sejauh ini lancar, namun karena lancar, saya jadi berprinsip biarkan mengalir seperti air. Apakah hal ini salah Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Nah, apa maksudnya biar mengalir seperti air? Saya nggak kurang paham. Mungkin nggak usah terlalu pikir-pikirin gitu Ustadz. Maksudnya tidak perlu pikir-pikir kematian. Mungkin Ustaz. Nah, wallahu a'lam bishawab para hadirin dan hadirat. Seseorang mengalir seperti air dalam arti kata dia bekerja, dia mencari nafkah, ya, dan juga dia melakukan ketaatan kepada Allah. Adapun kematian itu sendiri dia harus selalu berada di depan matanya, supaya ya jangan sampai mengalir ke air, ngalirnya terlalu jauh ke jurang sana, ya sehingga dia lupa. Dengan hakikat kehidupannya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya disebutkan orang yang cerdas bukan orang yang tahu dia akan mati. Karena semua orang sadar dia akan mati. Orang kafir pun, komunis pun tahu dia akan mati. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang dia mempersiapkan dirinya dengan kematian. Nah kalau seandainya airnya mengalir, seperti mengalir lah. Kalau mengalirnya ke solokan, ke sepiteng, ya sudah dia stop di situ. Ini bahaya kalau saya mengalir ke sepiteng, banyak najis di sana. Nah, tapi kalau seandainya seperti mengalir, ya saya menerima apa yang Allah tentukan kepada saya, apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan saya. Kalau Allah beri rezeki, alhamdulillah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memang menentukan rezeki saya sampai di sini, saya harus tutup toko saya harus bangkrut, ya sudah saya terima. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada saya setelah saya berusaha semaksimal mungkin untuk supaya hidup saya supaya stabil, maka tidak ada masalah. Allah